Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Janan Aulia Arifin dengan NIM 102511237 dan saya berasal dari SGD A10. Kami dari SGD A10 akan mempresentasikan student project yang berjudul Perkembangan Jantung. Berikut merupakan anggota dari SGD A10. Latar belakang, sistem kardiovaskuler adalah salah satu sistem dalam regulasi tubuh yang sangat penting dalam transportasi darah ke seluruh tubuh untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Sistem kardiovaskuler ini melibatkan organ jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem organ yang pertama kali mengalami perkembangan selama proses organogenesis adalah sistem kardiovaskuler. Oleh karena itu, kami dari SGD A10 ingin melakukan pembahasan lebih dalam mengenai pembentukan awal sistem kardiovaskuler, perkembangan jantung manusia, dan penyakit yang beresiko timbul pada kelainan jantung. Rumusan masalah. Bagaimana pembentukan pola medan jantung primer serta posisi tabung jantung? Lalu bagaimana pembentukan lengkung jantung dan regulasi molekuler perkembangan jantung, dan lain-lain. Untuk tujuan penulisan adalah untuk mengetahui pembentukan pola medan jantung primer serta posisi tabung jantung, untuk mengetahui pembentukan lengkung jantung dan regulasi molekuler perkembangan jantung, dan lain-lain. Untuk manfaat penulisan adalah sebagai penambah wawasan, pemahaman, dan pengetahuan mengenai pembentukan awal sistem kardiovaskuler, perkembangan jantung manusia, dan penyakit yang beresiko timbul pada kelainan jantung. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Balkis Ramanda dengan 3 digit NIM terakhir 251. Saya akan membawakan dua subbab. Yang pertama, 2.1.1 pembentukan pola medan jantung primer. Pembentukan dan perkembangan sistem vaskular dimulai pada fase pertengahan di minggu ketiga, ketika embrio tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui distribusi normal. Proses tersebut diawali dengan pembentukan sel progenitor jantung yang terletak di bagian epiblas, yaitu ujung karnial, kelompok pertama atau pada garis primitif. Pada bagian itulah sel berjalan melewati garis pertama, kemudian masuk ke lapisan splagnik mesodrom di lepang latelar. Lalu sel tersebut membentuk massa seperti tapal kuda yang disebut dengan primary heart valve pada kranial lipatan saraf. Berbagai sel tersebut kemudian dialokasikan dari sisi awalnya ke kedua sisi lainnya, yaitu dari bagian latelar menuju median untuk membentuk atrium ventrikel kiri dan mayoritas ventrikel kanan. Ketika sel progenitor jantung berdegenerasi dan membentuk medan jantung primer dalam 16-18 hari. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai subbab 2.1.2 yaitu pembentukan dan posisi tabung jantung. Perkembangan jantung dimulai dari sel mesodermal pertama yang bermigrasi dari tempat gastrulasi menuju batas anterolateral cakram embrionik trilaminar. Tabung jantung diatur dalam lapisan luar dari 2 sampai 3 lapisan kardiomiosit dan lapisan dalam sel endokardium yang dipisahkan oleh matriks ekstraseluler. Di sisi punggung tabung jantung melekat pada dinding tubuh melalui mesokardium dorsal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon izin perkenalkan, nama saya Putu Arisanti Dewi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 225. Mengenai tahapan fase awal pembentukan lengkung jantung dimulai dari embrio pada bagian sisi kiri dan menyebar ke segala arah. Proses ini akan memisahkan kelompok sel yang terjadi pada lapisan mesoderm berupa pembangunan dari kelompok angiogenesis oleh sel mesenkim dan berproliferasi. Selanjutnya, pada fase hari ke-28 atau minggu keempat, akan terjadi proses penekukan dan pelipatan pada bagian tubulus cordis. Pada akhir dari pembentukan lengkung jantung, tabung jantung dengan dinding yang licin akan mulai membentuk trabekula primitif, lalu dilanjutkan dengan terjadinya pertumbuhan jantung yang besar pada minggu kelima. Baik, sekian dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Imade Ngurah Danajaya dengan NIM 21055112224. Jadi sekarang saya akan melanjutkan presentasi pada subbab 2.2.2, yaitu regulasi molekuler perkembangan jantung. Proses pembentukan molekul oleh RNA dan DNA jantung terjadi pada proses transkripsi efektor. Melalui mRNA, informasi DNA akan disalurkan dan disalin pada proses transkripsi untuk dibawa keluar menuju lokasi pembentukan protein di ribosom dari arah nukleus. Pada tahap proses translasi, urutan basa pada mRNA akan ditranslasikan dengan hasil berwujud asam amino, yaitu protein. Kodon yang dibawa pada urutan 3 basa atau triplet akan dibaca menjadi protein. Seperti contoh yang dapat dilihat pada PowerPoint. Jadi sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai regulasi molekuler perkembangan jantung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Ananda Suksa Mulia dengan 3 NIM terakhir 234. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2.3 yaitu perkembangan sinus venosus. Sinus venosus merupakan saluran yang menampung darah dari pembuluh yang hendak menuju ke atrium dan menerima vena sistemik kiri dan kanan berupa vena kardinal communis, vena vitellin, dan vena umbilicalis. Pada perkembangan usia janin 6 minggu, vena vitellin beregresi dengan ductus dan mengakibatkan terputusnya koneksi ke sinus proksimal. Namun bagian tengah pada pembuluh darah ini berkembang dalam hati dan berkontribusi pada vena hepatika. Pada usia 3 minggu, vena umbilicalis merupakan bagian pertama yang berkembang dengan mengangkat darah mengandung oksigen dari plasenta dan mengembangkan koneksi ke plexus vena hati sehingga vena umbilicalis kiri dan kanan dapat menyatu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Anita Nusa Putri dengan NIM belakang saya itu 250. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang adanya pembentukan septum jantung. Yang pertama, itu ada pembentukan septum di atrium communis, di mana pada formologinya septum atrium tidak memiliki foramen oval paten yang membentuk rongga pada lokasi awal penutup terbukanya ke arah kiri, kanan, ataupun kedua atrium. Setelah itu, pada saat lahir, resistensi arteri pulmonalis menurun dan menyebabkan turunnya tekanan atrium kanan dibandingkan tekanan atrium kiri yang mendukung perkembangan fusi yang dikenal sebagai foramen ovale paten. Nah, setelah itu pembentukan lokasi septum atrium itu berasal dari variasi fusi di atas zona tumpang tindih septum. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Kavita Satrisya Laksmi dengan 3 digit NIM terakhir 242. Saya izin melanjutkan di bagian pembentukan septum di kanalis atrioventricularis, di mana pada bagian septum mayor jantung itu mulai terbentuk di antara hari ke-27 hingga hari ke-37, di mana pembentukan tersebut terjadi karena adanya 2 massa jaringan yang kemudian tumbuh secara aktif dan mendekat sehingga menyebabkan kedua jaringan tersebut bersatu. Pembentukan septum kanalis atrioventricularis tersebut terjadi pada akhir minggu keempat dengan diawali oleh pembentukan bantalan endokardium yang semakin menonjol hingga pada akhirnya menyatu di bagian tengah menjadi orifisium kanan dan kiri pada minggu kelima. Selain pembentukan bantalan endokardium anterior dan posterior, akan terbentuk juga 2 bantalan atrioventrikular lateral yang muncul di batas kanan dan kiri kanalis. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Madi Surya Putra Utama dengan 3 digit belakang 245. Di sini saya akan membacakan 2.4.3, yaitu tentang pembentukan septum di truncus arteriosus dan conus cordis. Pada bagian pembentukan bagian ventrikel kanan dan regio saluran keluar, conus cordis dan truncus arteriosus membentuk bagian aorta dan arteri pulmonaris yang normal, serta penting dalam proses pelengkungan. Apabila terjadi hambatan, maka akan muncul berbagai defek pada saluran aliran keluar mencakup DORV atau aorta dan arteri pulmonaris keluar dari ventrikel kanan, VSD, tetralogi Fallot, atresia, dan stenosis pulmonal. Selama minggu kelima, akan timbul pasangan bubungan yang berlawanan dengan trunkus, bubungan, dan penebalan trunkus yang terletak pada dinding superior kanan serta trunkus inferior kiri. Sekian yang dapat saya bacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Hari Gunawan Bisana dengan NIM ke-229. Di sini akan menjelaskan pembentukan sistem konduksi jantung. Pada manusia, bagian yang berfungsi sebagai sistem konduksi jantung dibagi menjadi sistem yang berfungsi menghasilkan dan merematkan impuls. Hal sini tersusun atas nodus sinoatrial atau nodus SA dan nodus antroventrikular atau AV node dan jaringan kondisi part atau sistem His-Purkinje. Pada kondisi normal, impuls jantung dimulai dari SA node yang mengakibatkan timbulnya rangsangan sehingga mengakibatkan jantung berkontraksi. Selanjutnya dari SA node, impuls diteruskan ke simpul antroventrikular atau AV node pada dinding yang membatasi antara serambi dan bilik kanan. Impuls dari simpul AV node kemudian diantarkan ke seluruh bilik melalui berkas His yang memiliki banyak cabang atau banyak serat Purkinje. Serat-serat Purkinje ini sebagai penerus impuls dan dari berkas His ke seluruh otot bilik kemudian mengalami kontraksi sehingga darah dipompa keluar dari bilik dan mengalir dari sistem peredaran darah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan lanjutkan bagian 252 mengenai pembentukan sistem arteri dan vena. Sebelumnya, perkenalkan saya Inyam Alexander Sunyana dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 243. Pembuluh darah dapat terbentuk dengan 2 cara yaitu vaskulogenesis dan angiogenesis. Nah, vaskulogenesis adalah pembentukan pembuluh darah dari pulau-pulau darah dan angiogenesis adalah pembentukan tunas dari pembuluh darah yang sudah ada. Pembuluh darah muncul pertama kali pada bagian mesodom yang mengelilingi dinding York sac pada saat minggu ketiga perkembangan
serta lebih lambat di mesodom lempeng, lateral, dan regio lainnya. Pembentukan pulau tersebut berawal dari sel mesodom yang diinduksi untuk membuat hemangioblas, yaitu suatu kosong umum untuk pembuatan sel dan pembuluh darah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan lanjutkan makan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kade Agastya Widya Gruduk dengan 3 digit NIM terakhir 239. Saya akan menjelaskan bagian 2.6.1, yaitu tentang sirkulasi janin. Sebelum proses kelahiran, sekitar 80% darah dari plasenta yang mengandung oksigen akan kembali ke janin melalui vena umbilicalis. Saat mendekati hati, sebagian besar darah mengalir melalui ductus venosus, melewati hati, lalu mengantar langsung ke vena cava inferior. Sebagian kecil darah akan memasuki bagian sinusoid hati dan bercampur dengan darah dari sirkulasi portal. Selama periode janin, resistensi yang tinggi dari pembuluh darah paru mengakibatkan sebagian besar darah dapat mengalir langsung melalui ductus arteriosus ke dalam aorta descendens sebagai tempat bercampurnya darah dari bagian proksimal aorta. Setelah darah melewati aorta descendens, darah akan mengalir ke plasenta melalui 2 arteri umbilicalis dengan saturasi oksigen arteri umbilicalis sekitar 58%. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Niwayan Julia Maharani Deodika dengan 3 digit NIM terakhir 244. Pada saat lahir, perubahan sistem vaskular disebabkan oleh terhentinya aliran darah di plasenta dan proses pernafasan. Lalu, sejumlah darah yang mengalir melalui vena pulmonalis ini akan meningkat dengan cepat. Pada stimulasi termal dan mekanik akan terjadi perubahan tekanan parsial pada oksigen serta terjadi penutupan arteri dalam beberapa menit pertama, diikuti dengan pertumbuhan fibrosa dalam kurun waktu 2-3 bulan. Darah dari plasenta masih bisa mencapai bayi baru lahir dalam beberapa kurun waktu setelah proses kelahiran. Dan sesaat setelah lahir, jadi penutupan ductus arteriosus akibat kontraksi dinding otot. Lalu nafas pertama akan menekan septum primer terhadap septus kudum pada beberapa hari pertama kehidupan. Serta penutupan ini juga dapat dibatalkan. Sehingga tangisan bayi inilah yang akan menyebabkan periode sianotik pada bayi baru lahir. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, ada pun kesimpulan yang kami dapatkan, yaitu pembentukan dan perkembangan sistem vaskular dimulai pada fase pertengahan di minggu ketiga, yaitu ketika embrio tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui distribusi yang normal. Terdapat perbedaan antara sirkulasi janin sebelumnya sudah lahir, perubahan yang terjadi adalah menutupnya foramen ovalis secara fungsional. Selain itu, pada sirkulasi pasca kelahiran ini juga terjadi penutupan ductus arteriosus akibat dari kontraksi dinding otot sesaat setelah lahir. Dapat disarankan juga hal-hal sebagai berikut. Bagi pemerintah disarankan untuk selalu mengedukasi kepada masyarakat, baik anak-anak, dewasa, hingga lansia, peran dan fungsi jantung baik kehidupan. Bagi mahasiswa kedokteran disarankan untuk mempelajari dan memahami isi dari studi proyek ini agar dapat mengimplementasikan pengetahuan di masyarakat. Bagi masyarakat disarankan untuk membaca studi proyek ini agar dapat memahami mengenai topik pembahasan tersebut dan mengambil dampak positif dari pembahasan ini. Ada pun literatur yang kami gunakan, bisa dilihat pada slide. Baik, mungkin demikian dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya.